Kalau Anda melihatnya gimana nih? Apakah partai-partai mulai galau atau gimana? Atau ya solid-solid Sepanjang aja? pengetahuan terbaik kami melihat semua solid. Ya. Even Gerindra pun ya, dalam WA grupnya mengatakan Gerindra akan masuk lagi. Ini benar, itu Pak Ferry? Fadlizon itu nanti kita coba kasih lihat WA grupnya. Jadi kan kita katakan ini kan Itu namanya kapan? ya setelah surat itu mengatakan keluar dan heboh-heboh mau keluar ini, tapi kita katakan ini kan dinamika politik ya. Saya ingin sampaikan kok ada fraksi surat fraksi partai. Saya ingin sampaikan menarik. Gitu. Bang Ferry, ini saran ini. Sebaiknya teman-teman itu sebelum mengambil sikap harusnya lebih bijak. Artinya apa? Coba ikuti proses dialektika kebangsaan yang dilakukan oleh Pansus. Ya, mulai dari ide, gagasan itu dituangkan lagi menjadi implementasi kegiatan dan program sampai dengan output. Kan Gerindranya ada di sana. Iya, tapi kadang on off itu loh. Jadi nggak bisa menyelami. Sebagai contoh gini Bang, sekarang kita lihat hakim sudah mampu keluar dari fatsun. Kalau tidak ada di fakta persidangan, putusan hakimnya berubah. Itu apa? Itu akibat dari pansus yang kita buat. Ya, kemudian juga saya terenyuh melihat kemarin itu. Ternyata banyak sekali warga negara yang masih mempercayakan dirinya kepada DPR untuk mencari keadilan. Bahkan dia katakan, Anda bicaranya yang mana? Yang semua pihak, ya. Ada yang mantan napi, ada yang napi, ada yang banyak. Semua ya. Mengatakan ini adalah pintu, kami sudah gelap gulita. Tapi begitu DPR membukakan ruang untuk mencari keadilan, kita akan optimalkan dan pakai ini semua. Jadi ingin saya sampaikan di sini, ya. Kita saja anggota DPR yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, kekuasaan untuk berbuat, kok tidak mampu, kok kalah dengan rakyat seperti itu. Ini Anda berkata seolah-olah Pak Ferry nggak ada. Pak Ferry. Ada apa dengan Partai Gerindra? Atau jangan-jangan ada apa-apanya sehingga mohon maaf ini. Ya, apakah ada urusan hukum atau takut dikorek-korek atau apa ini jadi pertanyaan bagi kita semua ini jujur saja Pak Ferry. Pertanyaan yang sama disampaikan kepada masyarakat terhadap pansus. Mungkin kalau pimpinan pansusnya Mas Arteria mungkin akan meminimalisir pandangan masyarakat terhadap pansus itu. Tapi karena mungkin menurut saya pandangan masyarakat terhadap pansus ini karena ada nama-nama yang diduga terlibat di dalam kasus proyek EKTP ada di dalam pansus, itu kemudian juga tidak bisa dilepaskan pandangan masyarakat bahwa ini ada kaitannya dengan soal kasus EKTP yang sekarang sedang ditangani oleh KPK. Sehingga kita harus bijaksana juga Mas Arteria bahwa kalau pandangan masyarakat itu diserap oleh kami dari Partai Gerindra dan banyak yang menginginkan kita keluar dari pansus. Oh, jadi kencangnya dukungan ke KPK jadi salah satu faktor? Ya kan kita harus mendengarkan pandangan masyarakat juga. Bahwa kemudian setelah kita kaitkan pandangan itu, kemudian kita internalisir dan kemudian kita kaitkan dengan proses yang dilakukan oleh pansus, kita kemudian pertimbangkan, ternyata kita hasilnya adalah kemudian lebih baik Partai Gerindra keluar dari pansus itu. Yang banyak orang nggak paham adalah kan gini, pertama walk out, kemudian mengawasi anggotanya banyak, ada 4 di pansus, kemudian keluar lagi. Momen apa yang akhirnya bikin, oke saya harus keluar dan ini semua udah sebenarnya nggak cocok dari lagi. awal, waktu paripurna sudah walk out, terus waktu kita kirim utusan, teman-teman Gerindra yang di pansus juga sebenarnya udah nggak terlalu aktif juga. Oh gitu, udah. Kemudian apa namanya aktif tapi keluar masuk jadi dia tidak mengikuti jalannya. Kalau Mas Arteria ini sebenarnya malah justru malas-malesan sebenarnya di pansus nih. Malah apa, sorry? Malas-malesan juga Mas Arteria nih. Jadi tapi karena perintah atasan jadi tetap harus ada terlibat yang di situ. Yang ingin coba Anda katakan adalah makanya sebenarnya ini kan juga nggak bisa dilepaskan dari pentingan elit partai masing-masing gitu. Nah, maksudnya Pak Prabowo. Pertanyaan sekarang kan ada di istana lagi nih sekarang dengan posisi yang sekarang di pansus notabene adalah anggota pansus itu mayoritas adalah fraksi-fraksi dari partai pendukung pemerintah. Ya sekarang kembali ada di bolanya ada di istana sendiri, ada di KPK itu sendiri juga. Pak Ferry, menurut saya tinggal sekarang pansus dengan segala hormat kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bekerja. KPK pun juga dengan segala hormat kita harus minta mereka membuktikan
pekerjaannya secara benar. Kalau kita lihat petanya kan gini, yang ada di Pansus Hak Angket adalah partai pendukung pemerintah PDIP, Nasdem, P3, Hanura, Golkar, PAN. Sekarang yang di luar ada Gerindra, PKS, PKB, Demokrat. Ini terlihat familiar gitu, yang ada 2 klaster. Apakah ini bentuk investasi juga nanti untuk 2019, let's say, atau apa gitu? Enggak, kalau PKB pertimbangannya sendiri lagi untuk soal angket KPK ini. Kemarin ikut di waktu presidensial threshold itu undang-undang penyelenggaraan pemilu, ikut di pemerintah. Kenapa saya tanya gitu? Karena tadi Anda bilang ini level yang di ya atas. Pastilah, karena pembentukan pansus, apapun pansus, itu pasti akan melibatkan keputusan, proses pengambilan keputusan dari pimpinan pusat partainya masing-masing. Materi apa yang Anda baca akhirnya sekarang? Apa kesimpulan Anda terhadap Partai Gerindra? Langkah-langkahnya apa yang Anda baca? Tentu sebagai langkah politik. Saya ingin menyatakan Partai Gerindra ini sudah berhasil membuktikan ke publik ada apa dengan Partai Gerindra. Ada apa? Kok khawatir, kok takut kalau pansus ini jalan terus, jalan kencang. Ini pertanyaan pertama. Ya, karena tidak ada alasan. Kalau saya lihat, kalau kita ikuti dari awal sampai akhir, pastinya semua pihak ini menyetujui mekanisme yang ada dilakukan oleh teman-teman pansus. Kemudian yang kedua, bicara mengenai alasan, ya mohon maaf ini tidak bisa lepas daripada kejadian politik. Bagi Gerindra itu adalah tragedi demokrasi, tapi bagi kami adalah peradaban demokrasi. Yang mana maksud tragedi? Yang kemarin itu loh. Yang mengatakan dengan gampang dan entengnya inkonstitusional, padahal semua paket itu yang propos itu semua fraksi. Masa kita propos yang inkonstitusional? Inilah menurut saya Mas Arteria, yang berpendapat presidensial threshold itu bukan Gerindra. Semua pengamat, semua pakar, semua ngomongnya tentang itu. Itulah, kadang-kadang kita lupa kita yang negara ini ada pemerintah. Pemerintah ini juga punya banyak ahli, banyak penimbang-penimbang itu. Iya, tapi yang seringkali kita nihilkan pertimbangannya. Dan selalu dikatakan punya kepentingan. Nah ini yang saya katakan. Saya ingin menyarankan kepada sahabat pasti punya kepentingan. Ambillah pemerintah pasti punya kepentingan juga. Ambillah keputusan dalam suasana hati yang tenang. Lebih bijak dan jangan didasarkan pada kekecewaan. Saya yakin konfigurasi politik ini akan cair. Tidak tenang kenapa? Politik sangat dinamis sekali. Saya katakan sekali lagi. Ya kan jelas. Saya menyatakan dari teman-teman Gerindra mengatakan, apakah ada Pak ini kaitannya dengan kejadian kemarin? Ya jelas ada. Itu Pak Rahmat Agus yang mengatakan demikian. Pendapat pribadi. Jadi sekarang gini, Mas Arteria. Dikaitkan saja sama teman-teman yang bukan saya mengaitkan. Teman-teman mengaitkan, oh ternyata itu partainya Pak Jokowi semua yang ada di kubunya Pro-Hak. Yang ini coba Anda katakan adalah kan konstruksi yang dibangun jadinya seperti ini. Ini pendapatnya emosional. Harusnya kalau saya menyatakan yang sebaliknya, mungkin bisa jadi PDI Perjuangan yang galau. Kenapa? Karena banyak teman-teman di PDIP yang diduga terlibat. Tapi kan saya nggak mengatakan itu. Kenapa kok PDIP ngotot untuk di pansus ini? Tapi kita mau cari positifnya semua, bahwa kita memberikan keleluasaan ke teman-teman, tetap bekerja untuk dengan semangat itu, tetapi kita sekarang Partai Gerindra sudah dengan resmi menyatakan dalam surat fraksi keluar dari pansus. Jadi udah keluar ya, udah resmi. Sudah, jadi itu tolong juga partai-partai lain menghormati keputusan Partai Gerindra. Kemudian ya terus terang sekali lagi memang kita mengakomodasi, menyerap pandangan dari masyarakat yang menginginkan Partai Gerindra keluar dari pansus hak angket itu. Baiklah. Jadi ya kita harus dengarkan juga rakyat, nggak boleh dengerin diri kita sendiri kan gitu. Tentu harapannya dua-duanya terlontar ingin memperkuat penegakan hukum. Iya, tapi semoga konsisten aja. Waktu itu ada calon terpidana bisa mencalonkan diri, itu kan melawan kehendak rakyat. Tapi Gerindra tetap semangat untuk mendukung itu. Padahal kami yang konsisten untuk mempertahankan demokrasi dan demokratisasi harus hadir. Terima kasih Pak Arteria, anggota Pansus Hak Angket KPK Arteria Dahlan, dan juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk Kompas.